Kembali lagi di Ketok Palu. Saya pinjam palunya dulu Bang ya. Sah? Wes. Biar sah, ini kan acara hukum ya. Untuk orang-orang awam milenial seperti saya, banyak sekali tadi di segmen 1 aja saya udah dapat ilmu hukum sekitar 3 SKS. Yang berikutnya kita akan coba menelaah apa isi pikiran dari Bang Hamdan dari Twitternya beliau. Karena sepertinya nih pagi-pagi langsung mengganggu nih. Dilihat dari tweetnya di jam 9.25. Mungkin lagi habis selesai sarapan, Bang Hamdan langsung nge-tweet hal yang sangat serius sekali. Emang kalau overthinking di rumah gitu ya Bang. Apa pendapat kalian jika ditemukan rumah sakit yang menolak merawat pasien COVID-19? Sebelum saya baca reply-reply-nya, pasti kan ada motivasi nih Bang. Pagi-pagi biasanya habis baca koran atau baca grup WhatsApp, langsung saya kepikiran untuk nge-tweet ini. Apa Bang motif Abang di balik tweet ini Bang? Ini kan banyak cerita teman-teman dan media sosial. Dia keliling rumah sakit, banyak rumah sakit, tapi selalu ditolak. Macam-macam lah alasannya. Sehingga inilah muncul ini. Jadi rumah sakit menolak. Ya. Oke. Ini dari reply followers Bang Hamdan juga berbagai macam reaksi dan habis reply ngasih pertanyaan lagi nih Bang. Sekalian ya. Enak juga ya follow Bang Hamdan ya, bisa sekalian tanya jawab ini. Konsultasi hukum ini dari Satrio Adi. Jika diberi rujukan dan fasilitas ambulans untuk dibawa ke RSUD atau Wisma Atlet tidak masalah Pak, katanya. Yang menjadi masalah kalau pasien ditolak mentah-mentah. Oke. Nah ini pertanyaannya, adakah hukuman bagi rumah sakit yang menolak pasien COVID-19? Oke. Ada nggak Bang, misalnya saya rumah sakit yang pengen steril. Saya tidak mau ada satupun pasien COVID di rumah sakit saya. Saya swasta nih Bang. Kalau RSUD kan emang rujukan ya, rumah sakit pemerintah. Tapi saya swasta nih. Boleh nggak saya menolak pasien COVID di rumah sakit saya? Secara bisnis gitu. Jadi pertama dilihat dari sisi penyakitnya. Jadi kalau sakitnya itu dalam keadaan gawat, darurat, sudah parah ini, wajib rumah sakit itu menerima. Oke. Dia harus memberikan pertolongan pertama. Dan kalau dia menolak pasien gawat darurat COVID misalnya, yaitu dia kena sanksi pidana sampai 2 tahun tuh. Minimal tuh ya? Ya maksimum. Oh maksimum 2 tahun? Maksimum. Oke, berarti tergantung kondisi si pasien ketika datang ke rumah sakit. Betul. Kalau biasa-biasa saja, tentu tergantung pada alasannya masuk akal atau memang kondisinya benar nggak sesuai dengan itu. Kalau misalnya setelah ditelidiki, dia cari-cari saja alasan ini padahal bisa, itu kan masalah pelanggaran administratif. Nanti dinas kesehatan atau pemerintah bisa memberikan sanksi yang bersifat administratif atau menegur. Iya. Karena kita melihat memang kasusnya COVID kan beda-beda setiap pasien ya, Bang ya. Ada yang cuma butuh istirahat di rumah juga bisa sembuh. Ada yang memang kondisi lanjutan butuh perawatan intensif. Berarti tergantung kondisi si pasien. Betul. Oh ini tweet Bang Hamdan lanjutannya nih. Jumlah kasus positif corona di Indonesia makin mengkhawatirkan. Jelas sudah ngelewatin angka 1 juta, pengetahuan meningkat, tapi perilaku kesehatan tidak banyak berubah. Butuh keseriusan semua pihak. Kesadaran lebih penting daripada penerapan sanksi hukum. Kesadaran lebih penting daripada penerapan sanksi hukum. Ini ada di teori dasar hukum atau gimana sih Bang sebenarnya? Ya, teori dasar hukum begitu. Ada hukum ya, itu kan punya tujuan. Tujuan itu memiliki tujuan tertentu. Nah, kalau hanya cukup dengan kesadaran, tentu tidak ada orang melakukan pelanggaran atau tindak pidana. Dan itu jauh lebih bagus daripada memberikan sanksi. Ini followersnya Bang Hamdan langsung nanya nih, nge-reply, apa hukuman rumah sakit yang meng-COVID-kan pasien? Karena di beberapa daerah, ini menurut followersnya Bang Hamdan yang bernama Adet With Raj ya, di beberapa daerah benar terjadi katanya, seperti apa yang diberitakan media. Tanggapannya Prof, meng-COVID-kan pasien. Itu gimana Prof? Iya, kalau dia sengaja memberikan keterangan ya, bahwa pasien ini tidak COVID, padahal dia tahu bahwa dia COVID, itu pidana. Tetapi kalau mungkin ya bisa saja dia lihat gejala-gejala ini gejala COVID ya, karena pemakaman COVID itu ada dengan protokol kesehatan tertentu, protokol COVID, maka
dimakamkan melalui Oke. protokol COVID. Oke. Padahal ini belum keluar Ya, itu yang kepastiannya. beberapa case yang pernah terjadi ya. Ya. Ada pasien hasil swabnya belum keluar, kemudian dengan protokol COVID dimakamkan, beberapa hari kemudian hasilnya baru keluar, ternyata Ya. tidak COVID. Kalau Betul. itu beda case ya? Beda, itu beda. Tergantung, nanti bisa dilihat secara kasuistis. Tapi secara ini pidana ya. Kemudian yang kedua, kalau kasusnya memang ada kelalaian, maladministrasi, atau unprofessional conduct, melakukan tindakan yang tidak profesional, tidak teliti, itu bisa kena sanksi, tapi sanksi hanya administratif ya. Oke. Tapi kalau masyarakat juga masih keberatan, saya tidak rela. Saya sampai kami tidak bisa mengantar ke makam, sampai kami tidak ada keluarga yang datang membesuk karena dikatakan COVID padahal terbukti tidak COVID, itu masyarakat boleh saja mengajukan gugatan secara perdata. Oke. Gugatan secara perdata ke pengadilan, dia merasa dirugikan oleh tindakan rumah sakit yang meng-COVID-kan padahal sebenarnya tidak COVID. Nanti pembuktian di pengadilan dilihat. Yang digugat itu tindakan rumah sakitnya atau protokol pemakaman soal COVID-nya, Bang? Ke rumah sakit yang menentukan dia harus ke protokol kesehatan atau tidak. Oke, seperti itu ya. Oke, jangan kemana-mana pemirsa. Abis ini kita bakal kembali lagi dan kita akan terhubung dengan seorang dokter yang akan ngomongin soal distribusi vaksin dan bagaimana vaksin yang sudah berjalan beberapa waktu belakangan ini. Bersama Pak Tergumala dan juga Bang Hamdan Zulfa. Kita akan kembali lagi, tapi sebelumnya saya boleh minta tolong dulu Bang untuk diketok palunya biar sah, saya tutup. Sah ya. Jangan kemana-mana, tetap di Ketok Palu.